Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdalas syuhur. Futihat fihi abwabul jannah wa ghulifat fihi abwabun nar wa suddifatis syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat, muftirin wa muftirat. Kalau tadi sebelum maghrib kita shaimin dan shaiman. Kalau sudah isya begini mau tarawih namanya muftirin wal muftirat. Sebentar lagi status kita ganti, qaimin dan qaiman. Karena Rasul kabarkan bukan cuman man soma, tapi man qama. Bukan hanya puasa, tapi mereka yang mau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi DKM kita sudah banyak mengabarkan aktivitas Ramadaniyah. Aktivitas Ramadan dari mulai kita beribadah, kemudian iftar jama'i, mengajak kita untuk saling berbagi, ada tahsin, ya. Tahsin di mana kita diberikan guru, tinggal kita membaca Al-Quran, dibenarkan, luar biasa. Bahkan ada kajian-kajian sampai iktikaf yang kelihatannya menurut kita masih lama, tapi tidak terasa malam hari ini sudah malam keberapa? Malam ke-7 dari Ramadan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya baru kemarin kita puasa, betul Pak? Kayaknya baru kemarin kita niat nawaitu shauma ghadin. Kayaknya baru kemarin kita dengar sidang isbat bahwa boleh sudah melakukan tarawih. Kayaknya baru kemarin kita dengar pemerintah lewat DMI-nya mengabarkan kita untuk diperbolehkan sholat tarawih berjamaah. Ini satu kesyukuran luar biasa, di mana tahun kemarin kita bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, beraktivitas dari rumah, bahkan Ramadan kita dari rumah. Ramadan kali ini kayaknya baru kemarin kita dengar diperbolehkan. Itu artinya tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, hari begitu cepat berganti. Maka mengingatkan saya pribadi, kesemuanya yang tadi sudah disampaikan DKM kita, dari mulai kita berbagi sampai akhirnya taksin, sampai akhirnya kajian Ramadan, sampai akhirnya kita iktikaf dan menutup Ramadan nantinya, jawabannya ada di surat Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita afala tubsirun. Emangnya kamu tidak mencermatinya? Itu pertanyaan dari Allah. Afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihatnya? Apakah kalian tidak mencermatinya? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuad, semua yang ada di hati kita.
Kullu ulaika kana anhu alaihi mas'ul. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya tinggal jawabannya di kita. Apakah kita akan menjadi komentator? Apakah kita akan hanya menjadi penonton? Atau kita ikutan tuh, ikut dalam aktivitas Ramadan, sehingga kita bukan komentator, bukan juga penonton, tapi kita aktor-aktor ulung dari Ramadan yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Sahabiyul Jalil, sahabat Nabi yang begitu dekat dengan Rasul, yang bernama Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Beliau mengabarkan, sami'tu, aku mendengar pakai kupingku sendiri, enggak pakai orang lain, pakai kuping dia sendiri. Atakum Ramadan, kita didatengin Ramadan. Maka kalau sudah didatengin Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, furidat fihi siyamuhu, kita diwajibkan di dalamnya untuk berpuasa. Futihat fihi abwabul jannah, Allah bukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal jawabannya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tinggal kitanya mau apa enggak. Tinggal kitanya milih yang Allah sudah gariskan atau tidak. Makanya Syekh Muhammad Abduh, ada ulama kenamaan Mesir, tinggal di Mesir, namanya Syekh Muhammad Abduh, itu punya kitab namanya Tafsir Al-Manar. Beliau memberikan solusi bahwa jawaban ada dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalianlah akan ada jawabannya. Apakah kalian tidak mencermati? Maka tiap kita yang sudah berpuasa, kemudian kita qiyam Ramadannya, akan diberikan ainun basirah. Apa itu ainun basirah? Ain mata, basirah ketajaman, kecermatan untuk mengetahui jati diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya ainul basirah, mata yang mampu mencermati, mata yang mampu mengamati, mata yang mampu menemukan jati diri kita di hadapan Allah, caranya mudah. Kita nggak usah tanya ke siapa-siapa, tanya diri kita. Kita nggak usah cari kemana-mana, cari dalam diri kita. Apa yang kita cari? Ketika kita memahami diri kita, ketika kita kenal dengan diri kita, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami 6 hari kita berpuasa, ini malam ke-7 kita tarawih, posisi mana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita seperti Buya Hamka yang setelah sholat subuhnya tidak pernah meninggalkan Al-Quran duduknya kecuali sudah menghatamkan 6 juz dari apa yang dibacanya? Apakah kita ingin melihat orang-orang saleh seperti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang beliau kemudian satu harinya bisa khatam 6 kali Quran? Saya selama alhamdulillah tarawih muter, kajian muter, mulai dari yang lain sampai BUMN, itu belum pernah ketemu yang namanya one day one khatam. Biasanya di Kementerian PUPR, biasanya di Surveyor, biasanya di Merkur itu one day one juz, itu biasa. Tapi kemarin di Kementerian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, itu ketika zuhurnya ada one day one khatam. Satu hari dia khatam Quran, posisinya di kantor Kementerian Perlindungan Anak. Ini luar biasa. Artinya mohon maaf lahir batin,
Ketika kita ingin mengenal Allah, ingin mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kita, tanya sama diri kita. Ketika kita mampu mengenal diri kita, kita mampu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kaidah tasawuf ada yang namanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, nafsahu faqad arafa rabbahu, maka dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita nuntut sama Allah, jangan pernah kita menyalahkan Allah, jangan pernah kita menukar somadiyatullah, eksistensi Allah, keberadaan Allah, sebelum kita mengetahui diri kita di mana kita di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi salat isya kita enak, nikmat, berjamaah. Saya di baris kedua. Sebelum takbir saya perhatikan semua yang di baris pertama itu mengangkat tangannya ketika takbir Allahu Akbar. Dua-duanya diangkat. Enggak ada tuh saya lihat satu doang Allahu Akbar. Ada nggak yang begini doang? Jadi yang ini enggak, yang ini istirahat Allahu Akbar. Enggak ada kan? Saya sengaja di baris kedua. Kenapa? Sebelum takbir saya lihat, ya Allah, di depan udah Allahu Akbar. Mau enggak mau, suka tidak suka, langsung tidak langsung, kita yang di baris kedua Allahu Akbar. Apa artinya? Ini yang Rasul sebutkan, innama ataqabbalus shalah liman tawadhu'a li azamati. Aku terima salatnya seorang hambaku. Siapa dia? Tawadhu'a, sudah meletakkan dirinya, sudah menyerahkan dirinya. Kita kalau perang kalau udah gini kan udah minta ampun, udah nyerah kan begitu. Jadi kalau kita sholatnya sudah begini, harusnya sudah kepala di bawah, meletakkan harkat, martabat dan semuanya di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah akan mengenal kita. Jangan pernah kita mengharapkan Allah kenal kita kalau kita nggak kenal diri kita. Maka bersyukur kita, Allah berikan kita kesempatan salat isya berjamaah. Siapa yang salat isya berjamaah, pahalanya setengah dari salat semalaman suntuk. Besok pagi subuh kita berjamaah, man sholal ghadata, siang salat subuhnya berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kamulat, akan Allah sempurnakan manfaat daripada pahalanya kayak orang yang sholat semalaman suntuk. Ini artinya kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman pertanyaannya, bagaimana kita mengenal diri kita? Bagaimana kita memposisikan diri kita? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Kita nggak usah nanya ke orang-orang. Bagaimana kita nggak usah nyari ke tempat lain. Kita cukup melihat surat Az-Zariyat ayat 21 yang Allah sudah sampaikan kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita lah jawabannya semuanya. Maka Syekh Muhammad Abdu dalam tafsir Al-Manarnya, beliau memberikan cara kepada kita. Apa caranya? Ada 4. Ya, ntar kita bawa pulang nih 4-4-nya. Yang pertama, beliau mengatakan wa nuqiltu, aku menukil. Menukil itu memindahkan. Jadi yang bicara bukan Syekh Muhammad Abdu, tapi ini adalah hadis qudsi yang maknanya dari Allah, kemudian lafadznya dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan? Yang pertama, biar kenal diri kita, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Yang pertama, ahlu dzikri ahlu mujalasati. Apa Pak? Ahlu dzikri ahlu mujalasati. Siapa dia? Ahlu zikri, orang yang suka berzikir, orang yang suka ingat Allah, orang yang kemudian bisa melihat
sekitarnya, menjadikan dirinya kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dia baca Quran sendiri seperti sekarang, mau dia tahsin yang sudah disiapkan oleh DKM Masjid Raya Al-Insan, mau dia ikut kajian, semuanya dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Ahlu zikri, orang yang mau ingat Allah. Maka siapa ahlu zikri itu? Ahlu zikri itu berarti ahlu mujalasati. Merekalah teman dudukku, merekalah teman-temanku di surga nanti. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah bimbang. Sholat masih physical distancing, kita masih nggak boleh berkerumun. Nggak usah bimbang. Karena apa? Karena pakai masker. Ayo pakai masker. Saya mohon maaf, masker saya buka. Karena kalau begini ada kalimat-kalimat yang nggak begitu jelas, yang berbahasa Arab. Maka saya izin buka masker. Tapi masker mah tetap dipakai terus. Kadang di sini, kadang di sini, kadang-kadang lupa ada yang di sini. Yang penting bawa masker. Ya. Masker kadang-kadang 3, 5 bawa aja. Kadang-kadang saudara kita lagi bingung. Ngapain Pak? Masker nggak ada Pak Haji. Nah, kita kasih. Ya. Artinya apa? Ayo. Nggak usah kita bingung, nggak usah khawatir, masih physical distancing, nggak boleh berkerumun. Bahwa huwa ahlu mujalasati, dia itu adalah teman duduknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita nggak lagi di sini, capek baca Quran, zikir udah, sholat udah, kita kemana, ke samping misalnya. Saya nggak tahu masih ada nggak kolam ikan di sebelah sana? Masih, ya. Ikan, kolam ikan di sebelah, ya kan, kita lihat ada ikan mas bagus, pantas mahal. Ada ikan koi, warnanya kemudian mengkilap-kilap, pantas mahal. Ini ada ikan cupang. Ikan cupang itu kan nggak berharga dulunya. Saya kalau pulang sekolah itu buka baju, nyerok ikan cupang. Itu nggak ada yang mau ikan cupang. Sekarang kalau kita kemana-mana, orang dagang gorengan, sebelahnya ikan cupang. Dagang lontong, sebelahnya ikan cupang. Es kelapa, sebelahnya ikan cupang. Ini ikan cupang lagi naik daun. Saya tanya berapa duit, murah Pak, cuma 20.000. Seharga kita ngisi bensin motor Beat, 20.000 berarti. Itu di sebelah tukang gorengan. Ntar sebelah tukang es kelapa beda lagi, 50.000. Di sebelah toko baju beda lagi, 200.000. Saya kemarin ke Mall Puri, dekat dari kita itu. Saya tanya, ini tumben-tumbenan ikan cupang masuk mall. Berapa duit Ci? Nggak usah mahal-mahal Pak Haji. Berapa? 25 juta aja. 25 juta beli ikan cupang. Cuman orang PA doang yang beli kayaknya. 25 juta buat beli ikan cupang. Iya, itu artinya maaf, ikan cupang aja yang dulunya dibuang, dulunya tidak berharga, hari ini Allah angkat derajatnya. Ikan cupang, apalagi kita orang beriman, duduk berzikir, Allah janjikan babur royan, pintu surga royan, yang khusus mereka yang puasa, mereka yang qiyam, beribadah Ramadan, Allah kasih pintu khusus babur royan. Jangan kata ikan cupang, kita akan jadi mahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau apa? Satu, ahlu zikri, ahlu mujalasati. Kalau kita berzikir, ingat Allah di mana aja. Lagi bawa mobil, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, di mana aja, bukan cuma di masjid. Yang kedua, ahlu ta'ati, ahlu karamati. Mereka yang taat, mau tetap ibadah meskipun pandemi, tetap pakai masker meskipun mohon maaf sama-sama nyapa tapi nggak pada kenal. Pakai masker,
Mau kemana Pak Haji? Ya siapa ya itu ya? Negor kita. Dia kenal kita, kita nggak kenal dia. Kenapa? Pada pakai masker semua, nggak kelihatan mukanya. Yang beruntung orang yang punya utang sama dia. Nah, nggak kelihatan muka gua nih. Aman. Ya kan utang lunas ini kan begitu. Artinya di sini kita tetap taat menjalankan apapun yang Allah perintah. Ayo, boleh jadi mohon maaf ini Ramadan terakhir kita. Kita perhatikan depan, belakang, samping kita, orang udah pada kagak ada. Saya punya tetangga, percis di rumah saya, depannya dia. Kalau buka pintu ketemu dia, pulang dari mana-mana ketemu dia. Sekarang Allah lebih sayang dengan dia. Akhirnya apa? Kita nggak ketemu kalau mau keluar, pulang juga nggak bisa ngobrol. Kalau mau ngobrol sama dia, kuburan sono. Artinya apa? Udah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, nanti Allah tanya, Ainal ladina tatajafa junubuhum 'anil madaji. Siapa yang alladina tatajafa, yang lambungnya 'anil madaji, jauh daripada kasurnya. Siapa di antara kalian semua alladina tatajafa, yang lambungnya jauh 'anil madaji, dari tempat tidurnya. Siapa dia? Kita, alhamdulillah. Emang ada selain kita? Ada. Siapa? Itu yang nonton big match, ya, Real Madrid lawan Barcelona. Kan lambungnya jauh dia sama kasur, betul? Tapi lagi ngapain dia? Hurra, gol, ya kan? Sama-sama jauh. Lambungnya sama-sama jauh dari tempat tidur. Tapi nanti kata Rasul, fayakumuna. Fayakumuna, mereka yang betul-betul jauh dari tempat kasur, ingat kepada Allah, fayakumuna, Allah bangkitkan. Fahum qalil, tapi enggak banyak tuh, cuman sedikit tuh. Ayo, mudah-mudahan kita taat, kemudian kita dibukakan pintu karamah. Apa itu? Kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang pertama dari ahlu zikri, ahlu mujalasati. Yang kedua ahlu ta'ati, ahlu karamati. Yang ketiga ahlu syurki, ya, ahlu syukri, ahlu ziyadati. Orang yang sering bersyukur itu ditambahkan nikmatnya. Kita mendingan bersyukur aja dah. Kadang-kadang kebanyakan minta juga kita puyeng. Yang ada kita optimalkan. Itu yang disampaikan Imam Ghazali. Khawatir kalau kita minta kebanyakan, kita selalu nuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir kalau minta kita kebanyakan kepada Allah, akhirnya kita lupa. Kita dikasih sehat, orang-orang mah dirawat kita, alhamdulillah, kelayaban nggak ngapa-ngapa. Kita dikasih manfaat, mohon maaf, enak bergerak, orang-orang dikit-dikit duduk aja susah. Kenapa? Ambeien. Kita alhamdulillah biar kata mohon maaf nggak kayak Nabi. Nabi sholat dulu banyak, baru bengkak. Tuh kata Aisyah, ya Rasul, udah apa? Faka'annaka ma'sum, udah diampunin calon masuk surga. Kenapa sampai bengkak-bengkak? Apa kata Rasul? Afala akuna abdan syakuro, apakah salah aku menjadi orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita enggak kayak Nabi, sholat dulu baru bengkak. Kalau kita belum sholat udah pada bengkak, asam urat, makanya pada belonjor aja tuh. Itu yang belonjor asam urat semua, sebutan. Nabi tidurnya dikit-dikit, kita dikit-dikit merem. Nabi sampai bikin ustuwanatus sarir, tiang yang nyanggah pundaknya. Pakai apa? Pelepah korma. Sampai sekarang itu masih diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan mimbar Rasul sama rumah Rasul. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Tengahnya ada ustuwanatus sarir, bekas Rasul nyanggah badannya biar nggak ngantuk. Rasul dikit-dikit, ya maaf, Rasul tidurnya dikit, kita dikit-dikit ngantuk. Rasul makannya dikit,
Kita dikit-dikit makan. Tadi mau sholat isya ada nyari cerep tadi. Teko jangan bawa, teko jangan lupa dibawa teko, ya kan? Itu belum sholat kita, udah nyari teko duluan. Rasul makannya dikit, ya maaf tangannya begini doang tuh. Ya namanya luqmah, makanya apa? Luqmatan falukmatin, bertinggi gini doang. Kalau kita diraup semua, ya kan? Kadang-kadang depan kita udah pada gugur nih, makan bareng senampan. Depan kita udah gugur nih, harusnya jatah kita itu doang udah. Ini pakai ke samping dikorek-korek, depan dikorek-korek, punya orang gugur juga. Ayo, mudah-mudahan kita syukur, Allah jadikan kita ziyadah. Yang menarik yang terakhir nih, apa kata Rasul? Disampaikan oleh Allah, ahlul maksiyah, orang-orang yang bermaksiat, la abda'uhut taubah, aku tidak pernah melarang dia untuk bertaubat. Bahkan seumur hidupnya dia bermaksiat, begitu mau wafat dia bertaubat, fala ubali, aku tidak peduli. Meskipun sepanjang hidupnya dia bermaksiat, tapi di akhir hayatnya dia mau mengingat aku. Ayo, saya bawa dosa, banyak dosanya. Ya, saya janjian mau Ustaz Rudi tadi, janjian mau beli buku, telat saya bawa dosa. Ya, sama yang lain mungkin kita punya dosa, jamaah punya dosa, kita masuk ke sini ngelebur barang-barang, insya Allah setelah ini keluar dari Masjid Al-Ihsan, wal malaikatu tatajafa, malaikat membentangkan sayapnya mendoakan kita, mudah-mudahan keluar dari Masjid Al-Ihsan ini kita diampunkan dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wa la bur'a lima jarhal lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.